Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Bible Study serial Perjanjian Lama. Masih dari kitab Kejadian, kita akan belajar mengenai penciptaan manusia dan Taman Eden. Dari Kejadian 2 ayat 4b sampai 25. Pembahasan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Kali ini kita mulai dengan bagian yang pertama dulu. Mari kita memandang lebih dekat. Pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Kejadian ini sering disalahpahami. Apabila dipandang sekilas saja, seolah ada pertentangan, ada kontradiksi. Bagaimana bisa sebuah kitab yang suci, yaitu firman Allah, memiliki pertentangan bahkan sejak bagian awal kitab itu? Seolah ada dua kisah penciptaan yang berbeda. Ada yang menyimpulkan bahwa kisah penciptaan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah dua kisah berbeda dari sumber yang berbeda pula, yang kemudian dituliskan bersandingan. Nah, ini kan aneh. Masa dua cerita yang berbeda dari sumber yang berbeda disatukan begitu saja, diletakkan berdampingan? Tidak masuk akal. Ada juga yang berpendapat bahwa memang terjadi dua kali penciptaan manusia. Wah, ada lagi nih. Bahkan ada yang bilang dilakukan oleh dua Allah yang berbeda. Wah, rumit sekali pemikiran mereka ini. Padahal sebetulnya tidak begitu, ya. Sebetulnya itu persoalan yang sederhana sekali, bukan soal yang rumit. Itu muncul ya karena perbedaan sudut pandang saja, hanya karena salah persepsi atau salah paham. Masalahnya hanya beda fokus antara pasal 1 dan pasal 2. Perhatikan gambar di situ. Kejadian 1 itu menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi secara keseluruhan sejak awal, ya. Lalu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari pekerjaannya menciptakan. Nah, Kejadian 2 itu fokus memperhatikan apa yang terjadi pada hari ke-6 ketika Allah menciptakan manusia. Jadi tidak ada pertentangan, hanya Kejadian 2 itu fokus pada manusia di hari ke-6. Jadi ada batasan waktu dan tempat. Kejadian 2 fokus pada hari ke-6 tentang penciptaan manusia di wilayah yang namanya Eden, di sebuah taman di Eden. Nah, untuk mengerti Kejadian 2, nanti kita perlu sadar juga, selain batasan waktu dan tempat ini juga adalah batasan konteks bahasa. Maksudnya begini, dalam bahasa Ibrani, satu kata bisa memiliki banyak makna. Sebetulnya semua bahasa juga demikian ya. Ada satu kata yang sama memiliki beberapa arti. Namun dalam bahasa Ibrani lebih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena bahasa Ibrani itu bahasa kuno. Kosakata di dalam bahasa Ibrani tidak sebanyak bahasa-bahasa modern saat ini. Jadi wajar kalau kata yang sama
digunakan untuk beberapa makna sekaligus. Ya. Kalau begitu bagaimana kita bisa memahami dengan benar, bagaimana menafsirkan teks Alkitab? Ya, kita harus memperhatikan konteksnya. Konteks dari kalimat yang memuat kata tersebut, ya. Situasinya seperti apa? Itu semua harus kita perhatikan sehingga kita bisa mengerti makna sebenarnya. Contohnya seperti yang minggu lalu didiskusikan tentang kata Elohim. Kata Elohim itu artinya apa? Allah. Tetapi ternyata juga bisa berarti yang lain. Bisa berarti ilah-ilah yang lain, bisa berarti hakim-hakim, dan sebagainya. Jadi tergantung pada konteksnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nanti ada kata-kata yang seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pada hal yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang sering menjadi bahan perdebatan, yang dikatakan Kejadian 2 dan 1 itu bertentangan. Mari kita perhatikan ya, apakah betul bertentangan. Kejadian 2 ayat 5-6 berbunyi demikian. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, bukankah Allah menciptakan tumbuhan pada hari ketiga? Mengapa ayat tadi berkata belum ada tumbuhan di bumi? Kan di hari ke-6 harusnya sudah ada tumbuh-tumbuhan sebelum manusia diciptakan. Kok ini malah dikatakan sebaliknya, karena belum ada orang, belum ada manusia, maka belum ada tumbuhan di bumi. Kok rasanya terbalik? Nah, kita perhatikan dulu. Yang pertama kita perhatikan kata bumi. Ya. Kata bumi di sini, ya, dalam bahasa Ibraninya eretz. Nah, eretz itu bisa berarti bumi secara keseluruhan, namun juga bisa berarti sebidang tanah. Jadi tidak harus kata eretz itu artinya bumi secara keseluruhan. Apakah ada pendukungnya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi? Ada. Ya. Kita lihat di ayat 6. Oh, di ayat 5 dulu, ada. Di ayat 5 bagian terakhir ini. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Di sini tanah itu adalah adamah dalam bahasa Ibraninya. Ya. Adamah itu artinya tanah, spesifik tanah. Bukan muka bumi, tapi tanah. Nah, perhatikan ada kata tanah itu. Kok pakai kata itu? Nih, itu. Berarti tanah tertentu, bukan seluruh muka bumi. Di ayat 6 juga ada, lihat. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, eretz, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kata bumi yang terakhir ini, sebetulnya dalam bahasa Ibraninya digunakan kata adamah. Jadi ini lebih tepat dikatakan tanah itu. Jadi jelas bukan seluruh permukaan bumi secara keseluruhan ya, bumi yang bulat ini bukan. Tetapi sebidang tanah itu. Di mana? Di wilayah Eden. Nah, jadi jelas ya soal lokasinya. Yang dimaksud di sini bukan seluruh muka bumi,
tetapi sebidang tanah di Eden. Nah, mengapa Allah belum menumbuhkan tumbuhan di situ? Tumbuhan apa yang dimaksud? Mari kita perhatikan hal-hal berikut. Di ayat 5 dikatakan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya. Kata tanah di situ adalah adamah, artinya spesifik, yaitu tanah. Tanah harus diolah, diusahakan. Berarti tanahnya tanah apa itu? Lahan pertanian. Jadi bukan tanah sembarangan, tetapi tanah pertanian. Tanah yang dikelola. Lalu perhatikan tumbuhan apa yang dimaksudkan di ayat 5 itu. Dikatakan semak. Semak dan tumbuh-tumbuhan di padang. Nah, kita lihat bahasa Ibraninya seperti apa. Ya, bahasa Ibraninya menyebutkan siyah hasadeh. Siyah itu semak-semak, tumbuhan perdu. Ya. Hasadeh, sadeh itu artinya ladang atau kebun, ya, sepetak tanah. Nah, siyah hasadeh, semak-semak di ladang. Kalau di ladang atau kebun ada tanaman berupa semak-semak, tanaman perdu. Biasanya tanaman apa itu? Antara tanaman bunga atau tanaman buah biasanya, ya. Nah, kemudian ada lagi tumbuh-tumbuhan di padang. Esep, hasadeh. Esep itu tumbuh-tumbuhan seperti rumput-rumputan, jenis padi-padian, atau juga jenis sayur-sayuran daun-daunan seperti sawi dan sebagainya. Itu esep. Nah, di mana? Di ladang, hasadeh. Jadi yang dimaksud di sini bukan tumbuhan liar, bukan semak belukar, tetapi tanaman pertanian, tanaman yang memberikan hasil. Yang bagaimana dijelaskan di dalam Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9 berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya. Jadi yang menarik dilihat, yang baik untuk dimakan buahnya. Jelas. Jadi yang menjadi fokus perhatian dalam kisah ini bukan sembarang tumbuhan, tapi tanaman pertanian yang indah dipandang dan yang menghasilkan makanan. Dan manusia punya tugas yaitu mengelola tanah pertanian atau kebun yang dijadikan oleh Allah itu di Eden. Ya. Lalu kita masuk bagian yang berikutnya tentang penciptaan manusia. Manusia itu unik. Ciptaan yang paling puncak, paling mulia. Mengapa demikian? Yang pertama, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Ya. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Manusia memiliki kemuliaan Allah. Manusia memiliki karakter-karakter ilahi. Memiliki sifat-sifat seperti Allah. Memang manusia bukan Allah. Dan manusia tidak akan pernah menjadi Allah. Namun manusia serupa dengan Allah. Allah kita, Allah yang memiliki pengetahuan. Manusia pun memiliki pengetahuan.
Allah kita Allah yang kreatif. Manusia pun punya kreativitas. Ya, dan sebagainya. Karakter-karakter ilahi yang kita bisa baca di dalam Alkitab, ya, karakter-karakter Tuhan kita seperti apa. Kita pun sebetulnya diciptakan untuk memiliki sifat-sifat sedemikian. Lalu yang kedua, dibentuk dari debu tanah. Wah, dibentuk dari debu tanah kok istimewa? Ya, perhatikan. Sebetulnya yang dibentuk dari tanah tidak hanya manusia, namun juga hewan-hewan. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 19, juga Kejadian 1 ayat 24. Tetapi bahannya dan caranya berbeda. Kita lihat bahannya dulu. Ketika Allah menciptakan hewan-hewan tidak dikatakan dari debu tanah, hanya dikatakan dari tanah, itu saja. Tetapi manusia dikatakan dari debu tanah. Afar mine ha'adamah. Ya. Dari debu. Debu yang bagaimana? Kalau kita perhatikan tadi di ayat-ayat sebelumnya, Allah menimbulkan kabut, ya, kabut yang naik dari bumi, kemudian membasahi tanah, membasahi debu tanah itu, baru kemudian debu tanah itu dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia. Nah, debu yang perlu dibasahi kemudian bisa dibentuk. Debu apa itu? Kalau saudara pernah memperhatikan cara pembuatan gerabah, mungkin saudara tahu. Ya, tanah liat untuk membuat gerabah, itu kalau kering wujudnya apa? Debu. Dan makin halus makin baik. Biasanya pengrajin gerabah kalau ingin membuat karya yang kualitasnya bagus, yang halus, maka debu tanah liat itu diayak dulu, diambil yang paling halus. Itu yang paling baik. Kemudian baru dibasahi, kemudian itu akan menjadi lempung, menjadi tanah liat yang bisa dibentuk. Dalam bahasa Ibrani-nya yatsar. Yatsar itu membentuk seperti tukang gerabah membentuk, ya, membuat pot, membuat vas, membentuk kuali atau apapun juga, ditekan-tekan, diputar-putar, ya, itulah yatsar. Jadi bahannya istimewa, bukan tanah sembarangan. Manusia diciptakan dari tanah yang terbaik, tanah liat, debu tanah liat yang paling baik. Caranya juga berbeda. Ketika Allah membentuk hewan-hewan, dikatakan Allah berfirman. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 24. Allah berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan hewan-hewan. Lalu Allah membentuk dari tanah hewan-hewan itu. Allah berfirman. Ya. Tetapi manusia berbeda. Dibentuk secara khusus. Tidak dikatakan Allah berfirman hendaklah tanah mengeluarkan manusia. Tidak demikian. Ya. Makanya dari debu tanah, dari tanah liat yang dibasahi dulu lalu dibentuk oleh Tuhan. Ya, jangan tanya bagaimana tangannya Allah. Ya, tangannya Allah bentuknya seperti apa? Kalau itu jangan ditanya karena saya juga tidak tahu karena Allah itu roh. Tangannya tentu bukan tangan seperti tangan kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini istimewa sekali. Kita diberi nafas kehidupan ilahi.
Ini yang paling membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain di bumi ini. Ketika Allah menciptakan burung-burung, ikan-ikan, hewan-hewan, ketika mereka terbentuk, maka mereka hidup. Mereka bernafas secara alamiah. Nafasnya dari mana? Dari dunia ini, dari udara di bumi ini. Tidak demikian dengan manusia. Kejadian 2 ayat 7 kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah sendiri yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Baru kemudian manusia itu bisa hidup. Nafasnya bukan nafas dari bumi, tetapi nafas dari Allah. Nafas dari Allah sendiri yang menghidupkannya. Luar biasa. Apa artinya ini? Ya. Artinya kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kehidupan ilahi, kehidupan dari Allah, kehidupan surgawi yang terwujud di bumi. Ya. Jadi manusia itu pertemuan antara surga dan bumi. Dibentuk dari tanah. Tanahnya dari mana? Bumi. Nafas hidupnya berasal dari mana? Dari surga, dari Allah sendiri. Inilah perwujudan kerajaan Allah di bumi, di dalam diri manusia. Sejak awal penciptaan. Nah, kenapa demikian? Karena manusia diciptakan untuk misi surgawi. Untuk melakukan sebuah tugas surgawi di bumi. Yaitu mewujudkan surga di bumi. Ya. Jadi manusia diciptakan dengan sebuah tugas. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bumi ini, taman itu yang sudah begitu baik diciptakan Tuhan. Diserahkan kepada manusia untuk diusahakan, dipelihara, dibuat jadi lebih baik lagi. Ya. Manusia sejatinya akan mewujudkan surga di bumi. Luar biasa. Sayang karena dosa jadinya rusak. Nah, itu akan kita bahas di lain waktu. Sekarang kita lanjutkan tentang manusia yang diciptakan dengan sebuah tugas, maka manusia itu dibekali dengan kemampuan dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini Allah memberikan tugas, tentunya memberikan bekal, memberikan kemampuan dan wewenang supaya manusia bisa melakukannya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas seluruh bumi dan isinya. Nah, jadi manusia itu punya wewenang, punya kuasa. Dan yang terakhir, manusia diciptakan untuk mengembangkan diri. Ya, ini penting kita pahami supaya kita pun tidak berhenti mengembangkan diri. Kita diciptakan Allah dengan kecerdasan. Ya. Apa sih kecerdasan itu? Kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah, kemampuan untuk mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya. Nah, manusia diciptakan dengan kecerdasan, dengan kemampuan itu.
Tetapi pengetahuan dan pengertiannya ketika diciptakan tentunya masih sedikit. Pengetahuan dan pengertiannya harus berkembang. Dengan kata lain, manusia harus belajar. Ya. Nah, sejak awal manusia diciptakan, Allah langsung menstimulasi proses belajar di dalam diri manusia. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Ya. Bagian ini mungkin jarang kita perhatikan. Mari kita perhatikan sekarang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, perhatikan baik-baik. Di ayat 18 dikatakan bahwa Allah ingin membuat penolong yang sepadan untuk manusia. Di ayat 19, dalam rangka itu, Allah membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara. Wow. Aneh ya. Muncul dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bukankah Allah menciptakan burung-burung di hari kelima, hewan-hewan darat di hari keenam? Jadi ketika manusia diciptakan harusnya mereka sudah ada. Di sini kenapa dikatakan Allah menciptakannya kembali? Ini terbalik atau bagaimana? Tidak terbalik, tidak salah, ya. Allah menciptakan khusus di Taman Eden untuk dilihat oleh Adam. Mengapa demikian? Ketika Allah menciptakan burung-burung dan hewan-hewan darat, Adam belum ada. Di hari kelima, di awal hari keenam, Adam belum ada. Jadi Adam belum pernah menyaksikan bagaimana Allah menciptakan mereka. Di sini Allah mau menunjukkan kepada Adam bahwa dialah sang pencipta, sang sumber kehidupan. Ya. Supaya Adam mengerti, supaya Adam belajar. Lalu juga perhatikan tujuannya yang dituliskan di sini, yaitu supaya Adam menemukan penolong yang sepadan bagi dirinya. Loh kok aneh, penolong yang sepadan buat manusia kok binatang-binatang. Nah, kita sampai pada pertanyaan berikutnya. Apakah Allah yang Maha Tahu itu tidak mengerti bahwa binatang tidak bisa menjadi penolong yang sepadan buat Adam? Mengapa Allah melakukan kekonyolan seperti itu? Nah, saudara, Allah kita tidak bodoh. Allah kita itu Maha Tahu, Maha Mengerti. Allah hanya ingin Adam belajar, mengamati, menganalisa, dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Ingat, Adam itu ditentukan menjadi seorang pengelola. Bahasa sekarang seorang manajer atau direktur, CEO. Kemampuan berpikirnya sangat diperlukan, maka itu sejak awal Allah ingin manusia belajar. Tidak diberikannya segala sesuatu secara instan kepada Adam. Adam harus belajar dulu. Ya. Karena kalau tidak nanti Adam tidak berkembang. Nah, perhatikan di ayat 20. Ya.
manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Artinya apa? Adam melakukan pengamatan, melihat, mengamati bagaimana bentuknya, bagaimana tingkah lakunya binatang-binatang itu, kemudian diberinya nama kepada tiap hewan yang ditunjukkan Allah kepadanya. Jadi Adam mengamati dan tentunya menganalisa, berpikir, hingga dia sampai pada satu kesimpulan bahwa ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, setelah itu kalau kita baca selanjutnya, nah, barulah Allah mengambil satu rusuk Adam dan menjadikan dari satu rusuk itu seorang perempuan bagi Adam. Ketika Adam melihat perempuan itu, Adam tanpa ragu mengenalinya dan menerimanya sebagai penolong yang sepadan, pendamping yang paling tepat. Tanpa proses pembelajaran sebelumnya, mungkin respon Adam tidak seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir hari ini tentang laki-laki dan perempuan. Mari kita baca ayat-ayat berikut ya, Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, perhatikan juga Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat-ayat ini jelas menyatakan kepada kita, yang diciptakan Allah adalah laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menciptakan hewan-hewan, Allah tidak menyebutkan demikian. Alkitab tidak mencatat sedemikian spesifik. Tetapi dalam hal manusia dikatakan dengan jelas, laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki tetapi perempuan, dan tidak ada perempuan tetapi laki-laki. Ya. Juga dalam hal pernikahan, Allah menentukan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Saat ini banyak penyimpangan dalam hal ini, ya. Kalau kita lihat di dunia barat terutama makin gencar disahkan oleh negara. Ya. Ada yang beralasan, wah memang terlahir demikian. Buktinya terlahir begitu, berarti Allah memang menciptakan begitu. Tidak. Allah menciptakan pada mulanya jelas laki-laki dan perempuan. Kenapa bisa ada yang lahir dengan sifat yang menyimpang? Yaitu adalah akibat dosa. Sama saja dengan yang lahir karena penyakit atau cacat. Sama seperti itu. Itu semua karena dosa. Dan itu harus disembuhkan. Ya. Saya mengatakan ini bukan karena saya membenci orang-orang yang demikian. Justru saya mengasihi mereka dan mereka harus didoakan, harus dilayani
hingga mereka bisa dipulihkan, bisa disembuhkan, kembali kepada jati diri yang semula yang diciptakan Tuhan, sebagai laki-laki sejati atau sebagai perempuan sejati. Kita harus tetap berani menyuarakan ini karena akhir-akhir ini makin marak ya tekanan kepada orang-orang yang tetap mempertahankan kebenaran ini. Ada sebuah negara yang maju, namun menurut saya mengalami kemunduran saat ini dalam hal ini. Karena apa? Karena mensahkan hubungan sesama jenis, bahkan kalau gereja tidak mau menikahkan sesama laki-laki atau sesama perempuan di negara itu, maka pendetanya bisa dipidanakan. Wow, mengerikan ya. Itulah dunia saat ini. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Ya, kita harus tetap pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Laki-laki sejati dan perempuan sejati. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kesimpulannya, poin-poin penting yang perlu kita ingat. 1, Alkitab tidak pernah salah. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang kedua, manusia adalah perwujudan kehidupan surgawi di bumi. Manusia diciptakan untuk belajar dan bekerja, berkarya bagi Tuhan. Lalu manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagian yang lain akan kita lanjutkan minggu depan. Hari ini kita akan diskusikan dulu hal-hal ini. Sampai jumpa di sesi diskusi malam nanti. Tuhan Yesus memberkati.